Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Wulandari dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Apa itu mekanisme pasar dan bagaimana mekanisme pasar dalam perspektif Islam? Mari simak penjelasan dari saya. Mekanisme pasar adalah tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Nah, mekanisme pasar dalam Islam itu dalam ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu itu berada dalam keseimbangan atau iktisyad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas itu menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh adanya gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis dan bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Terdapat aspek teologis dan sosiologi mekanisme dalam pasar Islam. Nah, yang pertama itu pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Yang kedua, transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka. Yang ketiga, di suatu pasar yang adil itu tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Dan yang terakhir, pedagang itu boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan resiko dengan syarat laba tidak berlebihan. Landasan syar'i mekanisme pasar dalam Islam itu terdapat pada Quran Surat Fatir ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitabillahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tarjuna tijaratan lan tabura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Selanjutnya, pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pasar merupakan hukum alam atau sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorang pun secara individu dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Penentuan harga pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW itu ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang dengan adanya intervensi harga dari siapapun. Praktek-praktek dalam mengintervensi harga adalah perbuatan yang terlarang. Selain itu, larangan lain yang diberlakukan oleh Rasulullah pada masa itu yaitu terdapat larangan najisi, larangan bai'at al-abad, larangan talaki al-rukban, dan larangan ihtinas dan ihtikar. Kemudian terdapat pandangan sarjana muslim mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama itu terdapat pandangan dari Abu Yusuf. Ia berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahalnya harga barang. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan disebabkan kelangkaan makanan karena itu ketentuan Allah. Kemudian dari tokoh Al-Ghazali, ia berpendapat bahwa keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Bagi Al-Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun begitu, ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang. Selanjutnya yaitu dari tokoh Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Selanjutnya dari tokoh Ibnu Khaldun. Ia berpendapat bahwa Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas,
Namun, ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Selanjutnya, kekuatan pasar menurut Islam dan keseimbangan pasar itu terjadi karena permintaan dan penawaran sehingga menghasilkan keseimbangan pasar. Nah, permintaan itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang yang bersangkutan, efek substitusi, efek pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, dan masalah. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam Islam juga. Yang pertama itu maslahah dan yang kedua yaitu keuntungan. Nah, semua kekuatan yang berada di pasar permintaan dan penawaran yang berada dalam keadaan seimbang akan tercipta setiap variabel yang terbentuk di pasar. Harga dan kuantitas tidak berubah. Perubahan keseimbangan itu terdiri dari 3 hal, antara lain perubahan berasal dari sisi penawaran, permintaan, serta penawaran dan permintaan. Kemudian terdapat prinsip-prinsip dalam mekanisme pasar. Yang pertama itu ar-ridho. Berarti segala sesuatu transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contract. Yang kedua itu persaingan sehat atau fair competition. Berarti dalam mekanisme pasar Islam itu dilarang adanya penipuan atau ihtikar dan monopoli. Yang ketiga itu kejujuran atau homsi. Islam melarang dengan tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keterbukaan atau transparansi dan keadilan atau justice, yakni transaksi yang dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana peranan pemerintah dalam mengontrol pasar? Nah, jurnal Mainkenness menyatakan perlu adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengurangi terjadinya kegagalan pasar seperti kekakuan harga monopoli atau perusahaan itu menguasai pasar dan menetapkan harga yang tinggi sehingga mengurangi kesejahteraan masyarakatnya dan berdampak negatif dari kegiatan usaha swasta seperti polusi atau kerusakan lingkungan. Nah, kemudian menurut Islam, negara itu memiliki hak untuk ikut campur atau intervensi dalam kehidupan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu dengan tujuan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan yang mungkin tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh individu-individu. Kemudian Ibnu Taimiyah juga memandang perlu keterlibatan atau intervensi negara dalam aktivitas ekonomi dengan melindungi hak-hak masyarakat luas dari ancaman kezoliman para pelaku bisnis yang ada. Kemudian apa tujuan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi? Nah, tujuan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu yang pertama menghilangkan kemiskinan, yang kedua menangani kegagalan pasar. Dalam mekanisme pasar itu terdapat yang namanya lembaga hizbah. Nah, peranan lembaga hizbah itu lembaga yang bertugas dalam mengawasi pasar adalah hizbah. Hizbah merupakan lembaga pengawas yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah dan pengawasan yang dilakukan itu secara langsung ke tempat kejadian perkara untuk meminimalisirnya kejahatan yang terjadi di pasar. Nah, landasan Al-Hizbah itu terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian fungsi Al-Hizbah itu yang pertama mengawasi timbangan, ukuran, dan harga. Yang kedua mengawasi jual beli terlarang, praktik riba, maisir, ghoiror, dan penipuan. Yang ketiga mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. Yang keempat pengaturan atau tata letak pasar. Yang kelima mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. Yang keenam melakukan intervensi pasar. Dan yang terakhir itu memberikan hukuman terhadap pelanggaran.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.